Dari Komplek Masjid Agung Kauman Kebumen 107,9 Radio KFM Kebumen. Bahasan kita malam ini masih Corona dan Rajab. Memang ada selisih huruf, tapi seperti apa pencerahannya? Silakan. Ya, jadi memang subhanallah, Allah menguji kita dengan berbagai macam cara. Rasa takut tadi juga merupakan bagian dari ujian kita. Rasa sakit juga merupakan bagian dari ujian kita. Tapi ingat, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang selalu bersabar. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan memberikan pahala kepadanya. Bahkan ketika jari kita tertusuk duri sekali, itu Allah akan memberikan pahala untuk kita kalau kita selalu bersabar dan ingat bahwa itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali diucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah sakit dan sehat merupakan suatu keseimbangan yang Allah adakan? Di surat Al-Mulk ayat 3 kan ada bicara soal keseimbangan. Terima kasih pencerahannya Ibu Ari di Bejagoan. Alhamdulillah, ini Ibu Ari selalu istiqomah ini mengikuti PBI. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ari, jazakallahu khair. Bahwasanya memang sakit dan sehat itu merupakan keseimbangan. Dan seringkali bahkan kita kalau orang Jawa itu kalau ngomong, kenapa kemarin nggak pernah kelihatan sawak Nabi ganjaran, mengatakan bahwa sakit itu sebagai pahala dari Allah. Karena memang orang sakit itu mendapat pahala, tapi yang dapat pahala bukan sakitnya, tapi sabarnya. Nah, ini benar-benar merupakan keseimbangan, ya. Keseimbangan artinya ketika orang sehat dan orang sakit, agar kita bisa mengetahui nikmatnya rasa sehat, itu kita diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat bahwa kenikmatan itu akan sangat terasa ketika sudah tidak ada. Kapan kita merasakan nikmatnya orang sehat? Justru saat ketika kita sakit. Ketika kita sakit, orang-orang nengok bawa makanan macam-macam. Kita lihat makanan itu, ya Allah, coba kalau kesininya kemarin waktu saya sehat, itu habis makanan. Tapi kenapa biasanya orang nganterin makanan macam-macam, buah-buahan dan sebagainya, kok ketika orang sakit? Ini kan mungkin untuk memancing rasa makan, ya, gairah makannya, nafsu makannya. Tapi itu saat itulah kita merasa begitu nikmatnya orang sehat, karena ketika sehat makanan terasa enak, ya. Tapi kalau ketika sakit tidak terasa pahit untuk merasakan apapun. Nah, disitulah orang akan menyadari nikmat dan pentingnya orang sehat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini membahas keseimbangan antara sehat dan sakit. Balance. Orang diberikan rasa sakit itu agar tidak sombong, tidak takabur. Jadi jangan sampai seperti Fir'aun. Wakilah itu Fir'aun itu adalah orang yang tidak pernah sakit. Sehingga Fir'aun merasa selalu kuat, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu karena apa? Karena itu Allah menghendaki Fir'aun tidak pernah diberi rasa sakit. Jadi justru ketika kita sakit, kita alhamdulillah saya nggak seperti Fir'aun. Alhamdulillah saya diingatkan Allah agar tidak sombong. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu murka, ya, apa-apa kita makan, kita nggak tahu waktu dan sebagainya. Bahwa tubuh ini punya hak-hak yang harus diberikan, istirahat. Ini seperti Ki Ahmad Rosyid ini kalau lagi rame-ramenya, Masya Allah, job begitu banyak, wah Masya Allah, karena jam terbang tinggi. Nah, akhirnya kadang-kadang beliau ini lupa bahwa hak-hak tubuhnya harus diberikan, ini harus istirahat, harus tidur dan sebagainya. Nah, ini makanya kesombongan itu akan hilang bagi orang-orang yang bisa menjadikan rasa sakit itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semoga bisa merasakan atau bisa saling mengingatkan bahwa penyakit COVID-19 ini, penyakit corona ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong. Nah, demikian Ibu Ari, keseimbangan memang perlu.
apalagi hal-hal yang seperti tadi tanyakan sudah memberikan pencerahan sekaligus kita ikhtiar dan selalu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih di 107,9 Radio KFM Kebumen, masih bersama juga dengan wabah corona dan juga Isra Mi'raj. Ya. Jadi menyambung apa yang disampaikan Bu Ari tadi, pertanyaannya bahwa memang kalau dalam surah Al-Mulk Ya, Tabarak itu kan ada alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, dan seterusnya sampai ayat ketiga dan seterusnya. Bahwa di situ memang ingat bahwa Allah itu menciptakan hidup, menciptakan mati, itu sebetulnya untuk menguji kita. Jadi ketika kita menjalani hidup pun ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mati pun itu juga merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira kalau sudah mati itu sudah selesai masalah, tidak. Semua itu merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan, semoga ini seperti anak-anak yang ketika bersekolah saat mereka akan menghadapi ujian, mereka kan berbagai macam cara, ada yang les, ada yang mengikuti bimbingan belajar dan sebagainya. Nah, ada yang berpuasa, ada yang pokoknya mereka ada yang bermujahadah, beristighosah agar mereka apa? Lulus ujian. Nah, kita pun akan berusaha seperti itu agar kita saling mendoakan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar lulus dari semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Kanti lulus kesempatan sak makai puno Pokemon ingkang kita hadapi, kita pasrah ja murpenti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pakar-pakar condro, jadi subhanallah memang ya multi talenta ini. Amin. Ya. Tinggal 8 menit kita dengarkan kembali untuk bersama-sama kesimpulan dan saatnya untuk closing. Ya. Jadi begini, insya Allah apapun yang kita terima dan momentum ujian bagi bangsa ini dan seluruh dunia ini bertepatan dengan Syahrul Hurum, ya bagian dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena ada Arba'atul Hurum di antaranya di bulan Rajab ini. Ya Allah, kadang-kadang saya berpikir kenapa ini menimpa ketika di bulan Rajab. Bahkan ini lagi kita menjelang Ramadan, kita tentunya akan lebih prihatin lagi gitu kan, tentunya akan lebih riyadhah lagi untuk menghadapi semua ini. Jadi adanya berbagai macam ujian, penyakit dan sebagainya, yuk semuanya kita mengingat kesalahan kita, mengingat dosa-dosa kita, dan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga Allah akan mengangkat penyakit ini dari negeri ini dan seluruh dunia, termasuk ada Arab Saudi dan sebagainya yang tempat kita untuk berumrah, tempat kita juga bagian dari tempat kita untuk beribadah, untuk berhaji. Semoga nanti sebelum waktu haji datang, semoga Makkah Al-Mukarramah sudah dibuka untuk para jamaah. Dan ada kekhawatiran gitu kan. Dan semoga ini tentang keputusan fatwa MUI tentang tidak adanya Jumatan ya, di daerah pandemi seperti Jakarta dan sebagainya, itu semoga tidak berlangsung lama lah ya, semoga hanya 1 kali Jumatan syukur-syukur, kalau enggak ya 2 kali Jumatan, semoga seterusnya untuk lebih baik lagi. Makanya ingat, yuk perbanyak istighfar. Karena apa? Allah tidak akan mengazab suatu kaum ketika kaum itu masih mau membaca istighfar. Makanya cara kita untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya. Terutama untuk menghadapi virus ini. Ini perlu kita ingatkan. Ini juga menyampaikan para ulama ya, keputusan PBNU pusat dan sebagainya, dari pondok-pondok pesantren kita sampaikan, yuk kita melakukan kunut nazilah. Ya. Berjalan juga di sini udah. Alhamdulillah. Ya. Tapi ya memang jamaah ini harus tahu dan diberitahu. Karena apa? Pernah terjadi imamnya itu melaksanakan kunut nazilah. Nah kalau kunut subuh kan sudah biasa. Ini kunut nazilah biasanya di sholat Jumat atau sholat maghrib dan sebagainya, di luar waktu subuh.
Nah ini kalau ada jamaah yang tidak tahu, maka bisa di tasbih itu, subhanallah gitu kan. Dikira imamnya lupa, padahal yang dibaca adalah qunut nazilah. Makanya yuk semua kita berusaha untuk membaca qunut nazilah. Itu yang pertama. Yang kedua, bacalah doa yang disunahkan oleh Nabi tadi, Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa dan seterusnya. Juga seperti instruksi PPNU pusat membaca sholawati bil qulub. Dan juga kalau di Lirboyo itu ada instruksi memperbanyak wiridan li khamsatun. Ya, kemarin dari status dengan juga. Iya itu. Jadi li khamsatun udfi biha kharal wabail hatimah. Li khamsatun udfi biha kharal wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Itu diwiridkan. Insyaallah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pertolongan Allah akan datang. Ya, jadi kita ketika yakin tanpa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adanya kejadian semacam ini dan berbagai macam kejadian, yuk semoga meningkatkan iman kita. Justru jangan menurunkan iman kita, tapi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan. Karena apa? Saya juga bukan manusia yang sempurna, kita semua bukan manusia yang sempurna. Yuk kita perbanyak juga baca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, semoga pertemuan pada malam hari ini benar-benar bisa selalu menjadikan maslahah, manfaat untuk kita semua. Dan insyaallah semoga kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Juga Nabi Gus. Ya. Jadi peringatan Isra Mi'raj merupakan spirit Isra Mi'raj meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan kesalehan. Ya. Ada spirit di situ. Spirit, semangat gitu kan. Iya, bukan yang diminum itu ya. Iya. Ya. Jadi ini semangat, spirit artinya semangat. Itu artinya apa? Memang benar-benar di momentum Isra Mi'raj ini benar-benar harus benar-benar menambah keimanan kita kepada Allah. Kita lagi ditunjukkan sama Allah nih. Seolah Allah, ini loh kekuasaan kamu bisa apa? Kamu tuh makhluk gitu kan. Allah adalah yang maha kuasa. Unlimited. Masya Allah. Makanya sama-sama kita saling mendoakan lah. Ya Allah, semoga Allah mengangkat penyakit ini, memberikan kita, keluarga kita dan saudara kita semuanya, sebangsa, setanah air, seluruh dunia juga ya diberikan ketentraman, kesehatan, panjang umur, sehingga menambahkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kesalehan, meningkatkan amal ibadah. Semoga perbanyak istighfar kita, membuat Allah mengampunkan dosa kita semua. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ingat bahwa sebanyak-banyak dosa kita, tentunya Allah Maha Pengampun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Awal sampai akhir tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Astagfirullah amin qaulin bila amalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tambahi li khamsatun udfi biha kharul wabail khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.